Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaa min kulli da'in wa saqamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, dan paling utama kita doakan owner PTBS, CEO PTBS, pimpinan kita semuanya, yakni Bapak Haji Febrian Agung yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya ujian penyakit. Semoga penyakit beliau meningkatkan kemuliaannya beliau dunia wal akhirat, dan semoga menjadi penambah kebaikan demi kebaikan, dan semoga Allah segera angkat penyakit lahir batinnya sehingga bisa kembali membimbing kita, mengarahkan kita, mitra-mitra dan seluruh yang ada di PTBS ini, insya Allah. Sekali lagi kita doakan senantiasa Pak Haji Febrian Agung. Demikian juga kepada para founder yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian kepada para guru, para mentor, yang pada Bapak Ustadz Aji Sofandi yang nanti akan menyampaikan tentang umrohnya, dan kepada para leader, top leader, para peraih motor, mobil, pajero, dan rumah dari Wasilah PTBS ini dimanapun berada, dan kepada seluruh yang ada hadir pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin ini, mudah-mudahan hari Senin yang sehat, hari Senin yang semangat, hari Senin yang membahagiakan, hari Senin yang penuh dengan rasa syukur, dan hari Senin yang bisa memberikan manfaat dengan produk-produk PTBS utamanya. Ya, saat ini di hari Senin ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan produk knowledge, dan yang sudah kenal, alhamdulillah. Barangkali yang ada yang baru pertama kali dapat motor cash misalkan belum kenal, maka tidak ada salahnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Asep Bruder yang alhamdulillah sampai detik ini menjalankan bisnis PTBS ini, dan sekaligus terus menerus melayani di bidang kesehatan, dan didukung dengan komplementer dengan herbal-herbal pilihan daripada PTBS. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Semakin banyak, ratusan, ribuan bahkan pasien-pasien kami yang ada di klinik ataupun yang memang ada di luar Jawa pun banyak yang kita kirimkan produk-produk PTBS ini sesuai dengan keluhannya masing-masing. Banyak sekali yang tertolong, terutamanya yang pertama sekarang yang berkaitan dengan lambung. Tema saat ini masalah lambung yang mendapatkan solusi daripada produk PTBS ini. Nah, ini yang pertama, masalah lambung yang saat ini sedang banyak, dan saya juga koneksikan dengan rekan-rekan di puskesmas, di klinik-klinik, di rumah sakit. Itu yang sedang banyak saat ini kondisinya adalah hampir merata masalah di lambung. Masalah di lambung itu banyak. Yang pertama adalah tentang gastritis. Gastritis itu radang di lambung, di gaster. Ya, yang tadi katakan dengan mah, boleh mah kronis, mah akut. Yang kedua adalah GERD, gastroesophageal reflux disease, yang biasanya isi lambung bisa keluar lagi melalui tenggorokan kemudian ke mulut, asam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, masalah di lambung ini adalah ada yang tukak lambung. Nah, tukak lambung itu adalah luka di lambung. Andai kata di endoskopi itu terjadi luka, dan terjadi tadinya iritasi. Iritasi itu luka kecil. Luka kecil lagi namanya lesi. Lesi akibat dari makanan, minuman yang pedas dan sebagainya, akhirnya iritasi. Habis iritasi baru terjadi luka lebih besar. Ya. Nah, kemudian yang namanya tukak lambung. Nah, yang hal inilah yang perlu dipahami oleh kita semuanya sebagai pemberi manfaat daripada herbal-herbal yang ada di PTBS ini. Herbal apa yang cocok kira-kira
dan dosisnya yang cocok, kondisi yang cocok, bagaimana cara konsumsinya. Kemudian yang keempat, selain GERD, itu asam lambung yang suka berlebihan. Asam lambung yang suka berlebihan sehingga keasamannya terlalu asam sehingga menyebabkan terjadinya beberapa penyakit yang rentan terhadap pada saat asam lambung kita sedang meningkat. Yang harusnya 7,4 menjadi 5, 4, 3, itu semakin kecil angkanya semakin asam, semakin buruk. Nah, semakin basah, semakin tinggi angkanya, 6, 7, 8, semakin baik. Seperti itu. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, masalah di lambung ini adalah juga terjadi yang tumor di tumor di lambung atau kanker di lambung. Ini juga tidak sedikit, bahkan semakin banyak adanya. Penyebabnya hal tersebut, ada gambaran sedikit secara umum saja. Yang pertama, maraknya sekarang makanan-makanan yang memang nggak tahu disengaja atau tidak, di mana-mana itu dibikin challenge. Siapa yang bisa di level 1, pedasnya di level 2, pedasnya level 3, pedas level 4. Orang yang bikin challenge itu enak aja, ngasih uang atau ngasih hadiah. Tapi yang saya khawatirkan anak-anak muda ini luar biasa, yang datang ke klinik ataupun di rumah sakit itu luar biasa. Yang kenapa? Lambung yang kena. Uang dapat nggak seberapa, sejuta, cuma 2 juta, makan bakso yang pedasnya luar biasa. Makan mie yang pedasnya luar biasa. Ya itu dasar sekarang saat ini sahabatku. Oleh sebab itu, ini kita juga Bapak Ibu semuanya punya kewajiban untuk menyampaikan supaya jangan ikut-ikutan seperti itu. Karena yang ketika kita terjadi iritasi, luka di lambung, wah akibat pengen dapat hadiah terus dimakan tuh walaupun pedas. Sampai seperti terbakar. Ada teman saya yang sampai terbakar terasanya, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dicek di USG, di endoskopi, ternyata terjadi di situ sampai itu menipis di dinding lambungnya. Nah, ini harus disampaikan kepada anak-anak kita, pada para kaum remaja. Janganlah ikut-ikutan seperti itu. Kenapa? Karena kalau udah ke situ, udah ke rumah sakit, uang itu habis puluhan ratusan juta, ya. Dan itu nggak bakal berhenti terus. Dari iritasi kalau nggak diperbaiki jadi infeksi. Infeksi kalau dari perforasi kemana-mana, akhirnya kanker. Aduh, udah luar biasa sahabatku. Oleh sebab itu, ini harus ada sedikit edukasi. Kemudian di mana-mana Bapak Ibu bisa lihat, di kota manapun udah marak sekarang, apapun dibikin pedesnya pol-polan, Masya Allah. Belum lagi itu cabainya cabai yang baik, yang sedang, ada yang buruk, yang udah jadi sampah dibikin sambal, ada juga sahabat. Saya kebetulan meneliti beberapa yang seperti itu, pedagang-pedagang yang oknum ya, oknum yang seperti itu. Yang es yang harus balok kemudian untuk bikin ini juga penyebabnya ke lambung juga, ke pencernaan, ke usus buntu atau ke appendicitis. Nah, di mana saya waktu itu pernah ke tukang es. Ke tukang es, kemudian saya cek, kemudian esnya itu harusnya pakai es untuk yang dikonsumsi. Nah, ini esnya es balok, yang es balok itu diproduksi oleh produsennya itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk mendinginkan air yang ada, air minum botol, mendinginkan itu ikan, daging, supaya tetap bagus kondisinya, atau buah seperti itu, bukan untuk dikonsumsi. Tapi ada oknum-oknum yang membuat AS tersebut yang digergajinya di trotoar, kemudian dibawa, kemudian dimasukin ke teh manis, ke air ke jeruk, es jeruk, dan ke jus dan lain sebagainya, diminum dengan penuh enak. Nah, saya datangin orang-orang seperti itu dengan cara yang terbaik. Ini edukasinya. Nah, kemudian ini sebagai yang pertama promotif tadi ya, untuk meningkatkan dengan edukasi di medsos dan di mana-mana. Yang kedua, preventif. Nah, preventif ini mulai bekerja herbal apa yang perlu untuk anak-anak kita, diri kita, yang mungkin seminar kemana-mana kita. Tetapi kadang-kadang ada jajan sini, jajan situ, yang segala macam, kemudian dari pikiran, stres, penyebab ke lambung juga.
pikiran yang stres, depresi, ya, dan mengejar-ngejar target tetapi dengan penuh emosional, itu akan menyebabkan juga terjadinya iritasi di pencernaan, psikologis menyambung kepada biologis. Yang kedua, ke pengentalan darah. Yang ketiga, asam lambung meningkat. Yang keempat, spasme di otot-otot pencernaan dan di otot yang lainnya. Maka ini perlu preventif dengan cara apa? Konsumsinya apa? Untuk lambung Habsro. Habsro itu ada bipolennya di dalamnya dan mengandung 250 zat bioaktif. Kemudian ada propolis yang 4 kali lipat lebih bagus dibandingkan propolis yang cair. Kemudian ada Nigella sativanya di situ, atau jintan hitam, atau habatus sauda yang lebih bagus 10 kali lipat dibandingkan habatus sauda biasa. Nah, ini luar biasa. Maka untuk preventif bagi anak-anak kita, saudara kita, mitra kita, diri kita, para leader kita, kemudian tetangga, semuanya kita kasih Habsro untuk preventif. Nah, preventif itu untuk pencegahan orang yang masih sehat, tapi untuk supaya tidak gampang sakit. Karena di situ ada daya tahan tubuh imunitas supaya semakin membaik. Maka konsumsinya kalau yang belum biasa pagi sehari 2 kapsul saja. Boleh 1 pagi 1 malam, boleh juga 2 pagi doang aja, atau kalau udah terbiasa, saya biasa minum 4 sampai 5 kapsul sehari. Nah, 2 pagi itu Bimex, kemudian malamnya itu Habsro. Bimex 2 kapsul pagi, Habsronya 2 sampai 4 kapsul kalau pada saat malam. Itu alhamdulillah ke berbagai macam kota, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Itu untuk preventif. Artinya apa? Pencegahan. Mencegah lebih murah daripada ketika kita berobat. Ya, bayangkan kita ke rumah sakit baru masuk ke UGD aja udah habis 5 juta untuk cek darah aja. Berapa? 5 juta. Baru cek darah, belum dikasih obat. Masuk ke ruangan, di ruangan baru tidurnya aja itu udah 400 sampai 600 ribu untuk sewa ruangannya. Masya Allah, itu yang murah itu. Belum lagi kalau ICU, ada yang ICU yang sampai 4 juta per hari itu untuk sewa ruangannya saja. Masya Allah, luar biasa. Maka ini herbal 250 ribu dapat 55 kapsul, itu sangat murah untuk diri kita dan untuk siapapun. Ya, kita sampaikan kepada siapapun, ini sangat dahsyat. Kemudian supaya pencegahan dari jantung, pencegahan dari bukan cuma lambung aja yang diperbaiki. Karena apa? Saya fokus ke lambung karena organ-organ yang lain tergantung lambung. Karena apa? Karena ketika kita makan dan minum, paling pertama adalah diproses di lambung. Maka kata Rasulullah, itu darah kita baik buruknya akan menentukan pikiran kita, jiwa kita. Kemudian dari mana darah akan bagus kualitasnya? Tergantung dari isi perut kita, fungsi pencernaan kita. Pencernaan dan lambung tergantung dari makanan yang minuman yang kita konsumsi. Dan tentunya 90% disebabkan karena psikis juga. Nah, yang kedua, jadi Bapak Ibu, ketika untuk pencegahan lambung ini, terutama yang suka pedas, kurang-kurangin. Kurang-kurangin, yang suka apalagi yang mohon maaf, yang mungkin ada calon mitra yang ada alkohol, suka minum alkohol, itu perbaiki dengan Habsro. Karena Habsro itu mengandung saponin, di mana zat tersebut untuk menetralisir. Menetralisir apa? Menetralisir ke toksin. Atau yang biasa, misalnya calmit kita itu biasa minum obat-obat kimia yang sudah lama. Nah, itu perlu dinetralisir. Nah, adanya di mana? Di Habsro untuk menetralisir. Di Habsro karena ada saponinya. Di Habsro juga ada antiinflamasinya, sehingga yang ketiga adalah selain untuk preventif, ini Habsro, Bimex dan Kalsi ini juga untuk pemulihan, pengobatan. Jadi untuk kuratif. Ya, jadi bisa untuk pencegahan, preventif, kuratif. Kuratif itu penyembuhan, pengobatan sebagai terapi. Nah, boleh komplementer dengan obat medis, jarakin 2 jam. Nah, apa aja pada saat lambung, masalah di lambung, gastritis,
asam lambung suka meningkat, GERD yang karena psikosomatis atau bukan karena psikosomatis, itu gunakan yang sering testimoninya banyak banget itu adalah orang yang penyakit lambung karena psikosomatis itu diperbaikinya dengan 2 aja, Habsro itu 2 kali 1 kapsul. Kemudian yang kedua adalah ditambah dengan kalsi, karena ada lisinnya di kalsi itu, ada EPA-nya untuk vitamin otak, dan ada kalsiumnya untuk gigi dan tulang serta sendi, dan ada omega 3, 6, dan 9 untuk memperbaiki aliran darah dan untuk memberi detak jantung atau irama jantung. Nah kemudian untuk yang punya masalah di tukak lambung, Habsro kalsi. Kalau mau ditambah lagi boleh nggak pakai Evitgo, lebih bagus lagi pakai Evitgo ditambah pagi 1 saset, malam 1 saset. Seperti itu. Nah, diawali dengan yang dosis yang sedikit, 2 kali sehari 1 kapsul, minggu berikutnya 2 kali 2 kapsul kalau belum terbiasa. Kemudian kalau yang udah kanker gimana? Kanker ataupun tumor yang ada di lambung, di usus besar, usus halus, itu Habsro-nya beda, 3 kali 2 kapsul. Awali 3 kali 2 kapsul, 2 kapsul, 2 kapsul, pagi, siang, malam. Sesudah makan 2 jam atau 1 jam sudah makan supaya tidak terlalu kosong dulu dan tidak terlalu kenyang. Di pertengahan saja supaya ketika ada detox tidak terlalu sakit pada saat melilitnya. Gitu kan. Nah kemudian kalsinya sehari 1 saset saja ketika ada miom, mohon maaf tumor kanker di pencernaan di lambung. Kemudian selain lambung juga itu Habsro dan Bimex itu sangat cocok banget, banyak yang berhasil itu yang harus diperbaiki karena asam lambung atau GERD ini suka dikait-kaitkan dengan detak jantung, irama jantung, maka wah saya penyakit jantung enggak. Nah boleh juga itu ditambah dengan kolagenia kalau kuat itu asamnya, tetapi kolagenia itu asamnya di sini saja. Kalau sudah masuk di lambung akan dirubah oleh enzim sehingga menjadi basa. Tetapi kalau perihnya walaupun agak perih sedikit itu 1, 2, 3 hari saja. Kesananya udah enggak. Tapi kalau nggak mau seperti itu udah Habsro sama kalsi saja sudah sangat cukup bagus. Yang keempat adalah untuk rehabilitatif. Rehabilitatif itu untuk pemulihan, membantu memulihkan orang yang sudah sembuh kemudian belum sembuh total, maka diperbaiki dengan Habsro dan kalsi ini. Habsro dan kalsi ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Habsro dan kalsi ini itu sangat lengkap sekali. Saya informasikan kembali supaya tidak. Ini langsung aja ya pertanyaan. Pertanyaannya, Assalamualaikum dari Pak Sungaib ya. Apakah bisa minum bersamaan dengan produk lainnya, misalkan Bimek dan Ekopiko? Boleh, boleh bersamaan, tetapi untuk pertama kali konsumsi itu jarakin 30 menit antara Habsro dengan produk yang lainnya. Nanti kalau udah seminggu nggak ada masalah apa-apa, boleh dibarengkan seperti itu ya. Habsro dengan Bimek, dengan Ekopiko, silakan. Kemudian Bu Sari, Assalamualaikum. Kalau untuk kanker darah yang bagus apa? Habsro. Karena Habsro itu ada zat neoplastiknya atau zat untuk anti kankernya. Ya, maka anti kanker ada di Habsro dan di kolagenia. Maka konsumsinya 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul, 2 kapsul untuk Habsro sudah makan dan kolagenianya 1 kali sehari sampai 2 kali sehari. Bapak Zarko, Assalamualaikum. Tanya Kang. Terkait kasus berikut awalnya Jumat pekan lalu saya harus mengisi pengajian ibu-ibu. Saat itu memang harus sangat deras, hujan sangat deras. Kemudian saat agak reda saya berangkat tapi pulangnya tetap saja hujan. Waduh ceritanya panjang sekali Pak. Yang lain dulu ya, yang lain dulu. Soalnya rada puyeng matanya ya. Salam, izin bertanya apakah ibu hamil muda boleh konsumsi Habsro LVN kolagen? Saya sarankan sebetulnya nggak masalah, tetapi saya lebih menyarankan karena ada beberapa kondisi di lapangan minum Habsro orang hamil muda trimester pertama ya
bulan pertama, kedua, ketiga agak kurang nyaman karena pada saat hamil tersebut suka kadang-kadang seringnya mual, kadang-kadang mual dan dari aromanya itu juga kurang nyaman. Maka kalau menurut saya LVN kolagenia dan KASI aja yang cocok buat ibu hamil, ya, yang cocok untuk ibu hamil. Dan bukan cuma cocok, memang yang dibutuhkan ibu hamil itu dan janin itu kalsium, A, EPA, ya kan. Kemudian ada omega 3, 6, dan 9 dan antioksidan. Jadi kolagenia dan kalsi. Kemudian Ibu Ai kalau untuk ginjal bocor, nah 11 tahun ya, ini pakainya Habsro sama kolagenia atau gabungan antara Habsro dengan Bimax. Ya, sesudah makan dibuka aja Habsro-nya kalau untuk 11 tahun. Kalau Bimax jangan dibuka karena akan terasa pedas bagi yang tidak kuat di ininya apa namanya sensitivitasnya. Kalau yang kebetulan orang itu kuat sensitivitasnya daripada mukosa mulutnya nggak masalah, tetapi kadang-kadang kita nggak tahu orang itu sensitivitasnya tinggi apa enggak. Maka Bimek saya selalu untuk sama kapsulnya dan Habsro sama boleh dibuka. Ibu Lina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau buat nyeri haid turunan apa? Nyeri head itu dengan kalau Bunda suka kopi, maka anjurannya saya pakainya minum Ecomax. Nah, minumnya Ecomax ditambah dengan Habsro ya. Habsro sehari 2 kali, 2 pagi 2 malam. Ya, kemudian Ecomax sehari 1 saset. Bu lupa untuk radang tenggorokan dan batuk tak sembuh-sembuh. Bimax 2 kali 1 kapsul atau 2 kali 2 kapsul. Wah, ditambah dengan Habsro-nya. Habsro dan ditambah dengan Evitgo. Jadi Evitgo, Habsro, Bimax. Bapak Suendi, assalamualaikum. Untuk pembengkakan pada ginjal, produk apa? Habsro 2 kali 1 kapsul, Pak. Ditambah di minggu kedua 2 kali 2 kapsul sesudah makan. Dibuka, Pak. Untuk ginjal itu dibuka kapsulnya langsung dikonsumsi. Dimasukin ke air boleh ya. Kemudian dengan kolagenia. Karena ginjal itu adalah fungsinya untuk menyaring racun, ya, sehingga apa herba yang ada anti racunnya yaitu Habsro dan kolagenia. Ibu Mahmudah, assalamualaikum. Untuk solusi pembekakan jantung dan sesak napas ini banyak sekali pasien-pasien yang harusnya jantungnya di ring, kemudian bengkak jantungnya yang dinamakan dengan kardiomegali. Itu sesak nafasnya itu karena oksigen kurang lancar karena pembengkakan tersebut, maka diperbaikinya dengan kolagenia dicampur slim. Kolagenianya setengah, kemudian diminum, kemudian sehari 2 kali, jadi sehari 1 saset masing-masing, dan ditambah Habsronya 2 kali 2 kapsul. Ada pengalaman kemarin, seseorang mitra punya ayah di daerah Kuningan, kemudian ayahnya tersebut penyakit jantung seperti ini, ngos-ngosan seperti itu. Kemudian udah habis kebon dijual untuk berobat jantungnya. Kemudian kopinya juga dijual untuk berobat jantungnya karena beliau penanam kopi, petani kopi. Nah, nggak sembuh-sembuh. Allah belum takdirkan sembuhnya. Diberikanlah oleh salah satu mitra PTBS, boleh minum ini deh. Ya, jadi dikasih 2 Habsro pagi, 2 Habsro siang, 2 Habsro malam. 3 kali sehari, itu 4 hari. Udah bisa naik lagi ke kebun. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi Habsro insya Allah dikonsumsi pagi, siang, malam. Ibu Susilawati, kalau untuk jantung yang sudah pakai ring, itu Habsro 2 kali 2 kapsul. 2 kapsul, kolagenia digabungkan dengan slim. Nah, slim ini jangan berpikir untuk langsing, enggak. Slim ini kalau saya teliti lagi, itu adalah ada kitosan dan spirulina. Justru kitosan spirulina itu enggak terlalu berkaitan dengan pelangsing sebetulnya, tapi berkaitan dengan antibiotik spirulina itu. Sama kitosan itu untuk menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol dan melancarkan sirkulasi darah. Maka untuk yang pakai ring, saran saya adalah Habsro 2 kali 2 kapsul. Nah, ditambah lagi
kolagenia ditambah slim, dicampurkan aja seperti itu antara slim dengan kolagenia. Terima kasih. Bu Ajarin, waalaikumsalam. Bunda Roslinda, apa bisa Habsur untuk anak 12 tahun? Bisa, mulai 5 tahun boleh digunakan, boleh diberikan. Tapi kalau nggak suka dengan kapsulnya, boleh dibuka, campurkan aja dengan teh manis atau dengan air putih. 12 tahun udah bisa 2 kali 1 kapsul. Bu Dede, Assalamualaikum. Kalau untuk amandel pakai herbal apa? Amandel ada di sini, 1, 2, semua orang punya. Ada yang sedang radang, ada yang sedang tidak. Sedang infeksi, ada yang sedang tidak. Amanda ada T1, T2, T3, T4. Kalau T4 udah tidak bisa nelen. Nah, itu harus dioperasi. Tapi kalau T1, T2, T3 masih bisa diperbaiki. Kalau di saya itu saya anjurkan dengan apa? Dengan antibiotik. Antibiotik ada di Habsro. 2 kali 1 kapsul kalau anak-anak. Kalau dewasa 2 kali 2 kapsul. Ya, 2 kali 2 kapsul. Dibuka, kemudian dimasukin ke air, dikumurkan dulu sampai ke sini nih, ke tenggorokan sini. Nah, kemudian baru ditelan seperti itu ya. Kemudian sama Bimex ya, Bimex 2 kali 1 kapsul. Minum apa pasca operasi tulang belakang? Pasca operasi, perbaikan operasi tulang itu perbaikannya dengan kalsium yang ada di mana? Kalsium itu di kalsi 1 atau 2 kali 1 saset, pagi sama malam 1 saset 1 saset. Kemudian ditambah dengan Bimex ya. Bimex 2 kali 1 kapsul dan Habsro 2 kali 1 kapsul. Pak Rohidin, Assalamualaikum. Kalau yang sudah cuci darah pakainya apa? Habsro sama kolagenia. Habsro dengan kolagenia. Atau Habsro dan Bimex. Tapi Habsronya dibuka. Ya, Bimexnya langsung aja nggak apa-apa. Bu Nina, diabetes disarankan herbal apa? Herbalnya diabetes ini pengaruhnya keren. Saya juga kaget itu. Pasien-pasien kami itu menggunakan herbal Bimex untuk memperbaiki pankreas. Maka luar biasa itu stop obatnya. Dan turunnya itu bagus. Jadi nggak bakal ngedrop kalau pakai herbal Bimex ini. Jadi kalau pakai obat medis menurunkan gula darah, turun terus. Walaupun udah cuma tinggal 100 itu gula darah, minum lagi makin turun, akhirnya ngedrop hipoglikemi dan itu yang bahaya. Jadi lebih bahaya hipoglikemi daripada gula darah yang tinggi. Karena hipoglikemi 40 glukosanya tidak akan ada yang bisa. Udah koleng, udah apa namanya? Udah tidak ada kesadaran itu. Udah kolaps gitu. Kalau 40 aja maka lebih bahaya hipoglikemi. Maka dari itu dengan herbal Bimex ini alhamdulillah banyak yang berhasil disembuhkan. 2 kali 1 kapsul cukup. Jadi 1 botol untuk sebulan. Pak Nur, Ibu Nur Hamimah. Kalau untuk penyempitan saraf di otak, menyempit berarti untuk melebarkan pembuluh darahnya dan untuk pengentalan darahnya supaya lancar lagi. Maka dengan 1 kolagenia, yang kedua Habsro. Di Habsro juga ada anti kolesterolnya. Di kolagenia ada antioksidannya. Jadi sangat cocok sekali Habsro dan kolagenia. Pak Yudhistira, Assalamualaikum. Izin bertanya, untuk penderita gagal ginjal harus cuci darah seminggu 3 kali, Masya Allah. Ini Bapak Ibu, ini sekarang luar biasa. Yang datang dan yang konsultasi, ataupun yang para leader-leader yang komunikasi itu, luar biasa. Kok banyak banget yang cuci darah saat ini? Nah ini selamat. Berarti ini ada makanan, minuman yang nggak betul. Dan baru tadi malam atau tadi pagi ya, ada seorang leader kemudian mengkonsultasikan bahwa ada mitranya anak-anak yang sudah cuci darah seminggu 2 kali. Dan kata dokter itu penyempitan dan pengecilan ini perlu diketahui. Ada buih ginjal itu harusnya gini. Nah, itu bisa mengecil ini ginjal itu. Bisa mengecil, namanya spasme ginjal. Dan itu penyebabnya karena terlalu banyak minum es. Dan saya punya teman satu kuliahan waktu dulu dan belum lama wafat. Paling bangsa 3-4 bulanan yang lalu wafat seusia saya. Itu dinyatakan bahwa ginjalnya terjadi pengerutan ginjal yang dinamakan spasme ginjal, mengecil ginjalnya. Nah itu penyebabnya saya ingat-ingat kembali review, ternyata beliau itu sangat sering banget mengkonsumsi setiap minum apapun harus pakai es. Teh harus pakai es, air putih harus pakai es.
Kemudian minuman-minuman yang ini harus pakai es. Sampai kerja sampai usia 40 tahunan kemarin, itu masih es terus. Ternyata terjadilah penyakit dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau luar biasa, itu apa namanya, Allah panggil sahabat, karena sudah nggak tertolong. Maka sampaikan ke diri kita, ke mitra-mitra, ke anak-anak kita, sekali-kali boleh es. Karena saya juga membuat penelitiannya dan sesuai dengan penelitian yang ada di Jepang kalau tidak salah itu pun sama, meneliti orang yang bahwa air es atau air dingin atau air kulkas yang diminum terus-menerus akan menjadikan pasok kontriksi sel-sel dalam tubuh kita, termasuk sel yang ada di ginjal. Maka ginjalnya mengkerut gini. Wah, ini saya kaget luar biasa. Tadi ada yang konsultasi seperti itu. Maka dan harus dicuci darah kata dokter 2 kali seminggu. Lanjutkan aja cuci darahnya sambil Habsro dan kolagenia dikonsumsi atau Habsro dan Bimek dikonsumsi, dan nanti mudah-mudahan bulan berikutnya bisa yang tadinya 3 kali jadi 2 kali seminggu gitu, bertahap seminggu semakin baik. Konsul dokter jantung untuk evaluasi hipertensi grade 1 dan hasil EKG sinu takikardia. Kalau ini minum apa? Sinu takikardia. Jadi hasil EKG ini itu biasanya dipengaruhi oleh ini Pak, oleh pada saat kita sedang capek nih, terus langsung di EKG, itu hasilnya akan berbeda dengan orang yang sedang santai, rileks, nggak capek, nggak lelah, nggak emosi, itu akan beda. Maka pada saat EKG pastikan 30 menit sebelum di EKG itu harus rileks, santai, senyum, syukur, dan tidak sedang capek. Misalkan dari bawah naik tangga capek ngos-ngosan langsung di EKG, pasti tidak normal detak jantungnya. Pasti akan terjadi takikardi, ya. Takikardi itu berdebar-debar. Wah, jadi itu belum tentu ini hasil yang normal. Coba Bapak EKG lagi ya dengan teknik yang tadi. Jiwa raganya santai dulu baru EKG. Akan berbeda hasilnya. Kalau memang itu hipertensi, go. Ikan laut dihindari dulu karena NaCl-nya garam akan dikurangi dan emosi dari pada saat hipertensi. Nanti enggak bakal pakai go aja. Pak Human, Assalamualaikum, izin bertanya Kang, ada mitos sakit asam urat dan kalau lama duduk paha sampai dengkul kakinya sakit terus untuk bagi yang sudah pakai ring jantungnya. Untuk yang asam urat gunakan Bimex 2 kapsul pagi dan kolagenia itu sehari 1 saset. Dan yang paling penting lagi jalan kaki 100 langkah pagi, 100 langkah malam minimal itu. Karena nggak boleh digerakkan. Dan kenapa kita pakai AC di mobil, di kantor AC, di rumah AC, tapi jarang gerak? Itu kental darahnya mengendap, yang zat purinnya. Dan yang ketiga adalah makanannya ketika kita memberikan terapi dengan Bimek dan kolagen, itu nggak ada terlalu berguna ketika nggak dijaga makanannya sementara. Jadi 2 minggu selama diobatin, jaga dulu pete, jengkol, toge, kol, kacang tanah, gado-gado, ati ampela, itu hindari dulu sementara. Selama belum selesai pengobatannya dan sampai terjadi jalan kakinya, olahraganya udah diperbaiki, minum air putihnya udah diperbaiki. Nah, boleh lagi makanan yang tadi. Bunda Astrid, Assalamualaikum. Bentar. Untuk jantung ya. Untuk yang pakai ring jantung, Habsro, kolagen, dan Slim. Ya. Yang pertama, bagaimana jika sakit batuk pilek gak sembuh-sembuh? Nah, dicek obat medisnya tetap dikonsumsi, tapi jarak 2 jam gunakan Bimex dan Habsro. Bimex, Habsro 2 kali sehari. Yang kedua, program hamil untuk pasutri. Yang pertama, untuk istrinya, itu gunakan Habsro dan kolagennya. Habsronya 2 kali sehari cukup, kolagennya sehari sekali cukup. Yang kedua, untuk suaminya Bimex 2 kali sehari. Kalau mau ditambah Oikomex bagus. Atau X-Men bagus. Kalau enggak pun Bimex aja juga cukup. Tetapi yang paling utamanya lagi, orang yang sedang program hamil adalah hubungan suami istri lah di masa ovulasi. Di masa-masa subur.
kan. Kapan masa subur itu? Masa subur itu hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16 dihitungnya dari pertama kali menstruasi. Dihitung dari pertama kali menstruasi. Menstruasi pertama tanggal 1 misalkan. Berarti ngitungnya jangan men terakhir, jangan. Karena men itu ada yang 3 hari, 5 hari, 2 hari, 10 hari. Nggak jelas kan? Nah nanti nggak ketahuan tepat itu yang namanya yang namanya masa suburnya. Nah tapi dihitungnya dari hari menstruasi hari pertama. Ya, jadi kalau pertama mens itu tanggal 1, maka tanggal 12, 13, 14, 15, 16 itulah hubungan di masa subur tersebut. Kalau hubungan di masa belum nggak subur, itu tidak akan terjadi kehamilan. Walaupun herbalnya beberapa box sudah habis, nggak bakal terjadi. Itu menurut ilmu medisnya. Pak Alwan, Assalamualaikum. Untuk asam urat dan rematik bagusnya apa? Bimex dan kolagen. Ibu Muli, kalau untuk penyakit jantung dan dari dokter harus pakai ring keluhannya. Kalau saran saya jangan pakai ring dulu. Perbaiki dengan ini. Hapsro, pagi 2, siang 2, malam 2. Sesudahnya, ditambah lagi kalsi dan slim kalsi. Kolagen dan slim digabungkan cara minumnya seperti tadi. Nanti 4 minggu atau 8 minggu cek lagi ke dokternya. Bapak Saiful Anwar, Assalamualaikum. Kalau jantung dikasih apa? Masalah penyakit jantung itu satu hapsro, yang kedua kolagen dan slim, digabungin kolagen dan slimnya. Pak Hendy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk perbaikan saraf kejepit itu menggunakan hapsro, bimek dan kalsi. Hapsro, bimek, kalsi. Dosisnya 2 kali sehari 1 kapsul masing-masing dan kalsinya sehari 1 saset. Bunda Purnama, Assalamualaikum. Sekarang sedang sakit batuk tak berhenti sampai tidak bisa istirahat. Nah, itu batuk itu ada batuk yang karena alergi, ada batuk yang karena infeksi, ada batuk yang karena psikis. Nah, psikis kok bisa batuk sih? Iya, pada saat kita psikis, kita sedang emosi, sedang menggerundel, sedang itu terjadilah penyempitan di bronkus, sehingga antara dinding bronkus dengan bronkus itu terjadi gesekan, nah merangsang batuk atau kena dingin atau keringat. Nah itu berarti harus diperbaiki imunitasnya. Dengan apa? Untuk meningkatkan imunitas yang terbaik adalah dengan Habsro 2 pagi 2 malam selama 8 minggu. Insya Allah. Dan tambah dengan Bimek 2 kali 1 kapsul. Kemudian Bu Herlina, hepatitis. Ada A, B, C. Kalau A itu gampang sembuhnya, B sedang, C itu menurut ilmu medis agak sulit untuk sembuh kembali. Tetapi tidak ada yang mungkin bagi Allah, maka lanjutkan walaupun C, konsumsi pagi 2, malam 2, siang 2, Habsro dan kolagen ditambah kalsi. Nah, kalsi, kolagenia dan Habsro. Seperti itu. Kemudian Pak Rijal, Assalamualaikum. Kalau untuk program pembentukan otot-otot binaraga, produk apa yang cocok? Yang cocok adalah yang mengandung lemak sebetulnya. Yang cocok itu yang untuk meningkatkan otot. Makanya orang yang binaraga itu pasien-pasien kami dulu pernah untuk meningkatkan otot itu makannya putih telur. Ini untuk meningkatkan otot ya, bukan untuk utia kita. Beda nanti. Itu putih telur. Putih telur itu lemak. Trigliserida, lemak itu ya. Lemak itu, lemak. Putih telur itu masuk dimakan, kemudian dirubahnya dengan hormon disuntikan hormon yang merubah lemak menjadi otot. Nah, kalau nggak dibantu dengan suntikan itu, ya menjadi trigliserida yang meningkat. Maka kalau untuk di PTBS ini yang sedang pembentukan otot, dengan cara apa? Konsumsinya susu Epitgo, boleh susu Epitgo. Cuma nggak ada yang spesifik ya untuk pembentukan otot itu, nggak ada yang spesifik sebetulnya. Cuman boleh digunakan Epitgo, kemudian kalsi, boleh digunakan Epitgo dan kalsi. Karena walaupun nanti makannya cukup banyak, itu akan habis terbakar oleh olahraga. Pak Hendy, Assalamualaikum. Saraf kejepit produknya apa? Habsro, Bimek, dan kalsi. Pak Jamaluddin, kalau sering pilek bersin-bersin, nah ini berarti bodinya harus perbaiki dengan Habsro pagi 2, malam 2.
pagi 2 malam 2, boleh ditambah Bimek juga 2 kali 1 kapsul, nanti 8 minggu jangan berhenti, seperti itu. Minimal 8 minggu. Pak Sudar, assalamualaikum. Putri saya kalau batuk sering mengeluarkan darah. Kata dokter ada luka di tenggorokan, sebaiknya minum apa? Nah, ini alhamdulillah. Kalau misalkan darahnya dari tenggorokan, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau darahnya adanya dari sini, biasanya darah yang warna agak kecoklatan, itu berarti ada harus di rongsen. Tetapi kalau di tenggorokan, alhamdulillah. Jadi enggak, bukan penyakit itu. Berarti hanya iritasi di tenggorokan. Pakainya Habsro dan Bimek. Untuk sakit mah 15 tahun pakainya Habsro ditambah kalsi. Satu sama kalsi. Nah gitu ya. Baik, ini pertanyaan banyak sekali. Masya Allah luar biasa. Ini udah mau jam 11. Program hamil sudah disampaikan tadi. Langsung ke Pak Manik. Assalamualaikum. Bagaimana untuk hernia? Hernia Habsro 2 kali 2 kapsul. Bimek 2 kali 1 kapsul. Dan kolagenia. Ya, kolagenia. Kemudian soalnya 1 kali 1 saset. Pak Apendi, assalamualaikum. Untuk lambung, lambung, Habsro, Evitgo dan kalsi, 3 macam aja. Pak Bambang, program hamil sudah disampaikan tadi. Bu Rostika, selamat pagi. Pak, kalau bekerja dikit dia langsung sesek. Nah, pakai kalsi. Kalsi sama Habsro. Dan dicek gula darahnya takut kurang. Biasanya hipoglikemi beliau. Bu Eka, pasien post stroke. Habsro, kolagenia sama kalsi. Sama slim. Habsro, kolagenia sama slim. Herbalnya ya. Insya Allah. Pak Sansan, Parkinson. Parkinson itu termasuk gini, saraf. Jadi perbaiki dengan omega 3 dan 9 di Habsro ada. Dan di kalsi juga ada. Jadi Parkinson, Habsro sama kalsi. Jempol kanan suka sakit ngebet. Bisa jadi karena asam urat atau karena habis bius itu sesudah operasi. Nah, operasinya emang di mana ini? Apakah operasinya di jempol? Kalau operasinya di sini, kemudian efeknya ke sini? Enggak, menurut saya enggak. Itu berarti kalau operasinya di daerah mana jempolnya yang sakit, yang terjadi ngebet itu biasanya zat purin sedang tinggi atau asam urat zat purin itu ya. Hindari toge, kol, kacang tanah, pete jengkol dan jeroan. Pak Fauzan, assalamualaikum. Untuk benjolan payudara, Habsro pagi 2, siang 2, malam 2. Ditambah Bimex pagi 1, malam 1, tambah kolagen. Nah, Pak Khairul, untuk pasien tumor di dalam rongga hidung, tumor, anti tumor, kanker itu ada di Habsro. Pagi 2, siang 2, malam 2. Ditambah dengan kolagenia 2 kali 1 saset. Kalau pengapuran pakai kalsi dan Habsro. Kalsi pagi sama malam, Habsro 2 kali 2 kapsul. Biusnya di tulang belakang. Nah, apalagi? Bius di tulang belakang terjadi di sini. Insya Allah menurut saya, analisa saya itu karena asam uratnya sedang meningkat. Dan ingat, asam urat itu bukan yang dicek di sini. Ambilnya yang dari sini. Dan tidak puasa atau 2 jam sesudah makan. Jangan kita cek darah, kebanyakan secara teoritisnya. Saya waktu kuliah juga sama. Itu kalau cek darah itu harus puasa dulu 10 jam, 8-10 jam. Ya hasilnya pasti agak normal. Kenapa? Yang dirasanya aja sehari-hari sedang nggak puasa. Kenapa diceknya pada saat puasa? Makanya saya menyarankan kalau mau realnya, cek darah itu pada saat tidak puasa atau minimal 2 jam sesudah makan. Supaya real, nyata. Nantinya kan sehari-hari kita nggak puasa nih. Aduh, sakit ini. Asam urat kayaknya ini pusing, keliengan. Padahal itu kolesterol terjadi sedang meningkat misalkan. Makanannya jelas, santan segala macam dikonsumsi. Olahraganya jarang. Ya pas dicek suruh puasa 8-10 jam. Nah, Anda bisa rasakan pada saat 8-10 jam itu Anda sudah puasa, Anda loh, pasti udah agak enakan. Dan pada saat enakan tuh dicek. Pasti sedang udah bagus itu kondisinya, udah agak berkurang itu asam urat dan kolesterolnya. Maka kalau mau real teori, saya tidak menggunakan teorinya. Dulu masih menggunakan teori yang didapatkan. Tetapi kenyataannya loh, di lapangan kok
Orang jelas-jelas habis makan pete jengkol langsung terasa pada sakit pegel, kok pada saat dicek pada saat puasa kok nggak terjadi peningkatan. Nah, ternyata pada saat dicek nggak saat puasa, tingginya luar biasa. Oke, kalau pinggang laki-laki bengkak. Oke, pakainya Habsro Kolagenia Slim. Ya, Bapak. Mungkin Assalamualaikum menjelang menopause durasi mens 14 hari bukan 28 hari. Supaya normal konsumsi apa? Oke, yang suka kopi Ecomax ya, sehari 1 saset, kemudian ditambah dengan Bimex 2 kali 1 kapsul. Pak Ahmad Saputra, Assalamualaikum. Kalau dada sesak bagian belakang dari pinggang sampai leher sakit. Oke, dicek aja trigliserida, kolesterol tanpa puasa 8-10 jam. Kemudian hindari yang mengandung santan, nasi uduk, dan minyak goreng. Kemudian telur putihnya dihindari. Kemudian konsumsinya Habsro dan kolagen dan slim. Habsro, kolagen dan slim. Oke, Bu Ana, Assalamualaikum. Pasca operasi kelenjar di leher. Oke, lambung juga. Habsro, pagi 1, siang 1, malam 1. Karena sudah dioperasi 1, 1, 1. Ditambah dengan kalsi dan kalsi dengan kolagennya. Kalsi dengan kolagennya. Tapi kalau perih nggak sanggup lambungnya, maka kolagenianya di stop aja. Cukup dengan kalsi saja. Kalau katarak, Habsro dan mata minus ya, ini udah dibuktikan juga oleh di klinik kami itu. Habsro 2 kali 2 kapsul, continue 8 bulan. 8 minggu. Kemudian kolagenia. Insya Allah ya. Usus buntu atau appendicitis menggunakannya Habsro 2 kali 1 kapsul, dinaikin jadi 2 kali 2 kapsul, ditambah lagi digabung dengan Evitgo. Masya Allah luar biasa. Evitgo 2 kali 1 saset. Radang sendi lutut, kalsi, Habsro, Bimex. Oke, mungkin itu aja. Mungkin udah jam 11 kurang 2 menit. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin bisa disampaikan lagi nanti ya di kemudian hari, dan sebentar lagi akan ambeien, satu lagi ambeien. Ambeien itu suka BAB-nya keras. Nah, penyebabnya apa namanya tuh kambuhnya lagi itu, maka hindari makanan minuman yang membuat BAB keras. 1, pisang, 2, teh, 3, santan, 4, coklat. Itu membuat BAB keras kalau ya bukan makanan ininya. Kalau kurang minum dan kurang gerak, makanan tersebut akan membuat BAB-nya keras. Maka hindari itu dan konsumsinya slim, kolagenia, Bimex. Insya Allah. Dan kalau udah ada benjolan di analnya, maka Ecopiko bisa dioleskan di bagian yang benjolan tersebut atau luka tersebut. Begitu aja Bapak Ibu, para mentor dan para guru, mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman sejawat, para dokter, para bidan, senior-senior saya yang ada di sini. Mohon maaf bukan menyampaikan atau menasihati, tapi menyampaikan share saya, karena 19 tahun saya memang di bidang kesehatan praktisi langsung di klinik dan di puskesmas rumah sakit dan juga herbalis juga. Mudah-mudahan bermanfaat buat gambaran Bapak Ibu semuanya. Mohon dimaafkan sekali lagi, selalu kita doakan Bapak Haji Febrian Agung, para pondok-pondok kita semuanya, para top leader kita semuanya, dan diri mitra-mitra kita. Doakan selalu mitra-mitra kita untuk dunia akhiratnya. Kita doakan supaya sehat lahir dan batinnya, ekonominya, semuanya. Kita saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung. Insya Allah ketika kita mendoakan, ketika kita saling mensupport, ketika kita senang dengan kebahagiaan dan kesuksesan orang lain, kita apresiasi, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan kepada kita. Insya Allah, mohon maaf dan batin. Saya kembalikan kepada Pak Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep Bruder ya, yang telah memberikan penjelasan atau pemahaman seputar kesehatan bersama kita tadi ya. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa sekali, dan banyak
para leader juga yang bertanya tadi ya. Dan mohon maaf mungkin pertanyaannya belum bisa semuanya terjawab ya. Karena ini memang ya tentunya kalau menjawab semua pertanyaan itu pasti nggak akan mampu lah ya menjawab semua pertanyaan. Oke teman-teman leader semuanya, di sesi selanjutnya ini kita masih ada waktu ya untuk belajar lagi seputar informasi seputar umroh ya. Seputar umroh, tapi saya cek dulu sepertinya Ustadz Ajisnya kok belum masuk ya. Saya cek dulu ini. Sudah Kep, alhamdulillah. Mana konten, pakai akun yang mana ini? Pakai kemarin Kep, yang waktu pas beres susu kambing hari Sabtu. Bentar. Ini belum nongol nih, bentar. Coba Ustadz, Assalamualaikum, mana Ustadz? Cek, bismillah, assalamualaikum Kep, jelas Kep? Oh Jelas? Ustadz dari kantor ya? Ya. Ya, ini kan akunnya kantor, pantes. Oh, dicari-cari Ya, ada. habis Sabtu kemarin waktu susu kambing dan seminar bisnis nasional. Oke Ustadz, silakan ini masih ada waktu ya untuk kita bisa memberikan mungkin apa tadi info seputar umroh Ustadz ya? Siap. Seputar umroh. Siaran langsungnya di ini dulu Kep, Oh iya benar. diberhentikan dulu. Informasi seputar gerakan umroh para leader ya dan juga para mitra-mitra. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti forum ini. Untuk product knowledge ya seputar kesehatan sudah selesai. Jadi kita tutup untuk sesi product knowledge kesehatan, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Kemudian sebelum kita tutup, sekarang kita mau stop dulu live streamingnya karena kita akan membahas tema